Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini kita akan lanjut lagi series Q&A video kolom komentar YouTube. Jadi di sini kita udah punya dua buah komentar. Ini relasinya mirip-mirip ya atau related gitu. Sama-sama tentang time management. Nah, pertanyaan yang pertama itu pengen kerja remote tapi takut time management berantakan. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Terus yang selanjutnya nih ya, Kang bisa share time management gimana? Kerja remote dari US kan beda tuh jam kerjanya sama waktu Indonesia. Terus juga bikin konten gimana, ngulik-ngulik sama family time juga gimana. Oke, kita akan coba langsung bahas time management gua ketika sekarang kerja remote US programmer. Stay tune terus, gaskeun. Nah, di sini gue punya konteks dulu ya, biar skopnya itu lebih enak dibayangkan. Yang pertama, itu gue sudah berkeluarga dan punya satu orang anak. Umurnya baru 1 tahun, jadi masih sering banget ditemenin lah ya, harus dijagain terus gitu. Yang kedua, gue tinggal di rumah sendiri tanpa ART atau asisten rumah tangga atau babysitter. Jadi yang ngurusin anak itu gue sama istri gue. Jadi cuman berdua aja kita ngurusin anak, gue sambil kerja di rumah. Jadi konteksnya seperti ini. Oke, kita akan start dari lebih spesifik nih. Dari si pertanyaan yang pertama. Kerja di remote kan US beda tuh jamnya sama waktu Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kebetulan jam kerja itu gua itu dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Jadi ngikut jam kerja dari Indonesia. Nah, ini kelebihan dari tempat gua gitu ya. Jadi dikasih kesempatan untuk bisa kerja sesuai dengan jam di sini gitu. Jadi bener-bener membantu gua gitu. Nah, terus di sini ada lagi yaitu bentar, kita coba kecilin dulu. Ada bikin konten ya. Di sini konteks yang kedua atau pertanyaan yang kedua atau apa namanya? Kondisi yang kedua bikin konten. Kemudian di bagian sini ngulik-ngulik. Bentar. Ups, sorry. Bisa dihapus apa? Hapus. Ngulik-ngulik. Sama satu lagi family time. Oke. Nah, dari ketiga ini nih ya, kita coba jelasin dikit-dikit. Nah, ketika kita bekerja sebagai remote worker, itu kan berarti dari sisi kitanya itu ditekankan untuk lebih disiplin, yang pertama. Dan yang kedua, ditekankan untuk bisa nge-manage waktu dengan baik. Supaya apa? Supaya ketika di luar jam kerja ya udah bisa kita sama keluarga, bisa ngulik, bikin konten gitu. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ya, dari ketiganya ya, antara bikin konten, ngulik-ngulik sama family time dan juga jam kerja tentunya nih sama si kerja. Semua ini nih sebenarnya dari semua ini yang paling penting adalah kita ada yang namanya ya, dulu separation of time. Oke, jadi kita harus ada yang namanya separation of time. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita punya jam kerja yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan 6 sore, itu berarti kita harus fokus bekerja di situ. Nah, jadi di sini kita tuh harus benar-benar fokus kerja nih. Kalau misalkan jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 6, ya udah kita usahakan kerja itu fokus dari jam 9 sampai jam 6. Supaya apa? Supaya kerjaan kita itu terselesaikan dan juga kita nggak terbengkalai pekerjaannya dan mengganggu di luar dari jam kerja gitu. Jadi pentingnya yang pertama itu adalah separation of time. Jadi kita harus udah dibikin di mindset kita. Kalau misalkan kita kerja itu dari jam 9 sampai jam 6, ya udah kita harus fokus kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Yang seterusnya nih ya, kan kalau kita kerja dari jam 9 sampai jam 6, anggaplah di sini gue kebiasaan bangun pagi, misalkan bangun jam 5 setengah 6 gitu ya. Nah, dari pagi itu, yang mana nanti kalau teman-teman udah punya anak satu, itu pasti sering anaknya bangun lebih pagi, misalkan sebelum subuh udah bangun. Nah, jadi dari pagi itu tuh sampai dengan sebelum kerja, nih ya, dari jam, misalkan kita tulis di sini, dari jam, misalkan jam 5 subuh lah ya, jam 5 sampai jam 9, nih, ini tuh gua pakai untuk
family time sama bikin konten. Oh sorry, bukan bikin konten, ngulik-ngulik. Nih, dua ini nih. Jadi di sini gue bikin family time dan juga ngulik-ngulik. Nih, ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik tuh nggak harus yang ribet-ribet gimana gitu ya. Ngulik-ngulik itu cukup kayak teman-teman punya satu buah topik yang ingin dipelajarin gitu ya. Pengen dipelajarin. Nah, teman-teman baca aja tuh topiknya. Teman-teman baca, terus habis dibaca, teman-teman coba mungkin kalau belum beres bacanya di bookmark dulu. Terus teman-teman mungkin habis baca-baca pengen coba praktek. Kalau misalkan nggak harus ngebantuin anak misalkan ya, udah makan, udah mandi, udah apa, udah beres, ya itu teman-teman bisa lanjut ngulik sampai mau jam kerjanya dimulai, yaitu jam 9 pagi gitu. Nah, terus waktu yang terakhir, waktu yang bikin konten, sebenarnya apa yang gue ulik-ulik itu biasanya dijadiin konten. Nah, jadi nyambung sebenarnya nih. Sini tuh biasanya nyambung ke sini kalau gue nih. Jadi misalkan paginya gue ngulik-ngulik, bikin kontennya malam. Nah, gue bikin konten itu biasa di jam 7 atau jam 8 malam nih. Sampai misalkan jam 9 atau 10. Nah, jadi cuman sebentar nih, misalkan cuman dapat 1 atau 2 video udah cukup. Dan gue itu bikin video itu jarang diedit. Jadi gue cuman ngobrol, terus gue nggak pakai skrip juga, nggak diedit juga, jadinya lebih cepet bikin videonya. Terkecuali kalau misalkan bikin video kayak tutorial, itu biasanya kalau ada salah-salah kan nggak boleh ya, namanya tutorial, jadi biasanya ada editan. Ya tapi kalau video kayak ngobrol gini, gue tanpa edit, tanpa skrip, cuman gue highlight aja apa yang mau gue obrolin, udah dibikin kontennya dan jadi. Nah, jadi dari semua ini nih, kelebihannya kita remote, kita punya waktu semua ada di rumah nih ya. Jadi kita punya kelebihan yang pertama nih, karena kita nggak harus ke kantor, jadi kita punya kelebihan di bagian sini, family time. Karena kita akan selalu ada di situ gitu ya, kita bareng keluarga terus, kita bisa nemenin anak istri terus gitu ya. Terus kelebihan yang lainnya, ketika misalkan jam-jam sore nih ya, udah mau beres kerja, misalkan teman-teman masih di laptop pengen coba baca-baca atau ngulik-ngulik. Nah, itu kelebihannya. Kenapa? Karena mungkin yang kerja dari onsite itu masih di jalan atau commuting ya, apalagi di Jakarta. Itu KRL-an atau misalkan MRT dan lain-lain, itu kan makan waktu dan juga energi ya. Sementara kita kalau misalkan di rumah bisa kerja remote, itu punya waktu lebih, entah itu dipakai untuk ngulik atau dipakai lagi nih sore-sorenya untuk sama keluarga juga. Nah, jadi banyak kelebihannya ya kalau misalkan remote. Ya meskipun pasti ada kekurangannya, wajar. Cuman kalau lihat dari sisi sekarang sebagai software engineer atau programmer yang bisa remote, ini beberapa kelebihannya gitu. Dan juga sudah pasti work life balance. Nah, ini kalau di perusahaan gue yang sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan udah lewat jam kerja, ya udah gitu. Kita nggak harus sibuk-sibuk bacain Slack atau apa gitu. Jadi lebih enak, kecuali memang ya ada high priority issue misalkan yang harus emang di solve langsung. Nah, itu biasanya mau nggak mau harus ada gitu, kitanya harus mau ngerjain. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan ya, summary. Kalau misalkan kita ngobrolin time management, yang pertama harus banget dijaga itu separation of time. Kalau misalkan bagian kerja, fokus kerja gitu ya. Kenapa? Karena kalian bakal keteteran nantinya kalau misalkan kerjaan di nanti-nanti atau nggak fokus ketika kerja. Jadi kerja dari jam 9 sampai jam 6 ya udah, jam segitu fokus aja. Kalau misalkan bisa dipakai waktunya lebih untuk sama keluarga, misalkan tugas-tugasnya udah beres semua, ya udah bisa sama keluarga. Itu kelebihannya separation of time gitu. Jadi dari ini aja sebenarnya, dari separation of time kita menerapkan di mindset kita. Kalau misalkan jam kerja, jam kita main sama keluarga, jam kita ngulik, bikin konten, yaitu kita bedain juga gitu ya. So, jadi segitu dulu video kali ini mengenai time management yang ditanyain oleh dua orang di sini ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat sebagai gambaran gimana kerja
remote, ngatur waktunya gimana. So, stay tune terus, like, share, comment, and subscribe kalau teman-teman suka videonya. Stay tune, bye-bye, salam programmer best friend.